سمعنا وأطعنا. عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin jemaah masjid Tatimul Amin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah. Marilah kembali sama-sama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kepada kita semua berbagai macam karunia dan anugerah yang sangat banyak, sehingga kita bisa melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai hamba Allah, yaitu sholat fardu maghrib berjamaah. Kemudian kita berbanyak i'tikaf kita di rumah Allah yang mulia ini untuk mendengarkan kajian tentang hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan bisa menambah ilmu kita dan menambah bekal kita nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bapak ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kita menyambung kajian kita, pembahasan di dalam kitab Majelis Fadail Al-Ilmi, Majelis Fadilah-Fadilah Fadilah Amal, dan sekarang kita sampai kepada Al-Majlisu Al-Khamis, majelis yang kelima, yaitu qala al-mu'allif rahimahullah fadlul jahri wal isra' bi qira'ati al-Qur'an wa tahsin as-sawt bil Qur'an. Keutamaan mengeraskan dan melirikkan bacaan Al-Qur'an dan memperbagus suara di dalam membaca Al-Qur'an. Jadi kita masih di dalam pembahasan tentang fadilah Al-Quran Al-Karim, dan sekarang atau pada buku ini kita akan membahas tentang fadilah mengeraskan bacaan Al-Quran dan memelankan bacaannya serta memperbagus suara di dalam membaca Al-Quran. Hadis yang pertama, an Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, ia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-jahiru bil Qur'an kal-jahiri bis sadaqah. Orang yang membaca Al-Quran dengan suara yang keras, ya, dengan suara yang maksudnya bukan keras berteriak, tidak, tapi terdengar maksudnya, ya. Orang yang menjaharkan bacaan Al-Quran itu sama hanya dengan orang yang menjelaskan atau pelan-pelan dengan salahnya, ya. Jadi orang yang membaca Al-Quran dengan suara yang terdengar oleh orang lain itu sama hanya dengan orang yang bersedekah dengan terang-terangan. Jadi keduanya adalah merupakan amalan yang utama, tapi dengan beberapa catatan nanti akan kita jelaskan. Wal musirru bil Qur'an, adapun orang yang pelan dalam membaca Al-Quran, kan musir bis sadaqah, sama hanya dengan orang yang rahasia dalam sedekah.
pelan baca Quran, nyaris tidak terdengar. Itu sama halnya dengan orang yang rahasia dengan sedekahnya. Akhrajahu Abu Dawud wa Tirmidzi. Hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan juga At-Tirmidzi. Kemudian yang berikutnya atau hadis yang berikutnya, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ia berkata bahwa ia telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma adzina Allahu li syai'in ma adzina lin nabi hasan as-sauti yataghanna bil Qur'an yajharu bihi." Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada sesuatu yang paling diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala selain daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaguskan suaranya di dalam membaca Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar, Allah Subhanahu wa taala Maha melihat segala yang dilakukan oleh hamba-hambanya. Maka Allah Subhanahu wa taala ketika ada hambanya membaca Al-Quran Al-Karim, Allah Subhanahu wa taala lebih memperhatikan dan juga lebih mendengar dari yang lainnya. Jadi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita baca syarat dari hadis ini. Al-qari'u lil Qur'an imma an yajhar bi qira'atihi aw yusir biha aw yakuna wasatan bainahuma fal isra'u ab'ad min ar-riya. Jadi sesungguhnya orang yang membaca Al-Quran, apakah dengan mengeraskan suara atau dengan mengularkan suara, maka dua-duanya adalah memiliki fadilah dan juga keutamaan. Hanya saja ketika seseorang tersebut hatinya aman dari riya dan sum'ah, hendak didengar, hendak dilihat, maka orang semacam ini, kata ahli ilmu, itu lebih utama dia membacanya dengan pelan, karena khawatir kalau dia mengeraskan suara timbul di dalam hatinya ada penyakit riya, timbul dalam hatinya ada penyakit sum'ah. Anda didengar bacaan Al-Quran tersebut, sehingga ketika penyakit tersebut menghinggapi dirinya, ketika dia beramal saleh dengan membaca Al-Quranul Karim, maka pahalanya pun akan batal atau hilang. Karena yang namanya penyakit hati yang kita sebutkan tadi itu adalah pembatal dari amal. Alhamdulillah min dzalik. فإن لم يخف على نفسه من الرياء فالجهر أفضل, kata beliau. Apabila di dalam hati dia tidak khawatir dengan penyakit riya, dia tidak khawatir dengan penyakit riya, maksudnya dia bisa memastikan bahwa dirinya terhindar dari penyakit riya, maka faljahru afdal, maka dia mengeraskan suara dalam bacaan Al-Quran lebih utama. Kenapa demikian? Li'annahu yuqiru qalbal qari, karena hal tersebut bisa membangunkan jiwa ataupun hati orang yang membacanya. Karena kalau dia membaca dengan mengeraskan suara, sedikit banyaknya dia akan mendengarkan apa yang dia ucapkan. Dia akan mendengarkan apa yang dia ucapkan, sehingga hal tersebut menggugah jiwanya. Kalau dia lewat ayat tentang neraka, maka ia pun merasa sedih. Kalau dia lewat ayat tentang surga, maka dia berdoa kepada Allah, mengharapkan agar diberikan surga tersebut, dan lain sebagainya. Ini adalah kondisi daripada jiwa seseorang. Itu pun kalau jiwanya sehat, ya. Kalau jiwanya sehat. Tapi kalau jiwanya sakit, maka dia tidak akan mendapatkan apa-apa yang dia dari apa yang dia baca tersebut. Tapi dia tetap berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala.
li'annahu yuqidu qalbal qari wa yajma' hammahu ila al-qira'ah, dan menambah semangatnya dalam membaca, wa yasrif sam'ahu ilaihi, dan pendengarannya pun akan tertuju kepada bacaan yang telah dia baca tersebut. Kama yata'adda naf'ahu ila ghairihi, sebagaimana halnya manfaatnya dan faedahnya orang yang membaca Quran dengan suara yang keras ini atau terdengar oleh orang lain ini, manfaatnya juga akan orang lain akan mengambil manfaat dan juga faedah dari bacaannya tersebut. Orang lain akan mengambil faedah dari bacaannya tersebut. Kenapa? Karena ketika kita mendengarkan lantunan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka diamnya kita akan mendapatkan pahala. Diamnya kita akan mendapatkan pahala. Kita mendengarkan, sekalipun peribahasanya sama keguringan misalnya. Ya, biasanya ada sebagian orang membaca Quran cepat mengantuk sedikit. Nah, cepat mengantuk. Nah ini. Jadi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, membaca Quran dengan keras itu fadilahnya besar, manakala seseorang yang membacanya tersebut terhindar dari penyakit ria dan juga sum'ah. Namun ketika dia tidak aman dari penyakit tersebut, maka membacanya dengan pelan lebih utama baginya daripada mengeraskan suara. Nah, ini adalah pendapat dari ahli ilmu. Kama yata'adda naf'ahu ila ghairihi, sehingga dengan membaca keras tersebut orang lain yang mendengarkannya pun juga akan mengambil manfaat dan juga faedah dari bacaan Al-Quran Al-Karim. Wa husulur rahmah, dan dia pun akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena orang yang mendengarkan bacaan Al-Quran akan mendapatkan rahmat kasih sayang Allah. Bukan hanya orang yang membacanya saja, tapi orang yang mendengarkannya. Idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah dan perhatikanlah agar kalian mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fayuhsinu bi qira'atihi sawtahu bi khushu'in wa khudu'in wa tadabburin, maka ia pun memperbagus suaranya dengan bacaan Al-Quran Al-Karim tersebut dengan penuh khusyuk dan juga khudu' dan tadabbur. Fatantiju qira'atuhu khasyatan lillah wa ta'athuran bil Quran, maka bacaannya tersebut akan menghasilkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik itu bagi dirinya ataupun bagi orang lain yang mendengarkannya. Kemudian jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisyarti an la yu'ti ghairahu min musallin aw na'imin aw ghairihima. Membaca Quran dengan keras tadi itu diperbolehkan dengan syarat tidak mengganggu orang lain yang sedang sholat, yang sedang sholat ataupun yang sedang tidur. Ya, ini biasanya bulan Ramadan di malam hari ada sebagian kebiasaan masyarakat kita yang bertadarus Al-Quran Al-Karim kemudian dengan menggunakan speaker luar. Nah, ini kalau seandainya hal tersebut tidak mengganggu orang lain, maka itu tidak apa. Namun jika seandainya itu mengganggu orang lain, maka lebih baik tadarusnya tidak menggunakan speaker luar. Nah ini, jadi yang afdalnya adalah dengan menggunakan speaker dalam. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi yusyarti alla yu'ti ghairahu min musallin aw na'imin aw ghairihi, dengan syarat bahwa orang yang membaca Al-Quran dengan mengeraskan suara tersebut, dia tidak mengganggu orang yang sedang sholat di dalam masjid, dalam musalla. Misalnya dia membaca Al-Quran, katakanlah hari Jumat membaca Al-Quran Al-Karim, di sampingnya ada orang sholat, dia baca dengan keras Bismillahirrahmanirrahim, misalnya seperti itu. Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fihi. Awan dia sebaik kebeli banyak ya.
Baca kuliah tak boleh kuliah ayuhal kafir. Karena sampai-sampai kenapa? Karena kedua telinga mendengar orang membaca Al-Quran, kemudian hati sini terbagi dua antara mendengarkan orang membaca Al-Quran dengan membaca Al-Quran dalam sholat. Nah ini tergantung orang sholat. Maka perbuatan seperti ini dilarang dalam agama. Ya. Jadi ada orang sedang sholat, maka kita lirikkan terlebih dahulu suara kita. Nah, kamu sudah selesai sholat, terserah aja lagi. Nah, jangan menyampaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal muradu bi qawlihi, adapun yang dimaksud dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma adina Allah tidak mengizinkan, ya. Allah tidak mengizinkan, maksudnya adalah Allah mendengarkan dan memperhatikan sesuatu dari segala sesuatu seperti kecintaannya mendengarkan bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kecintaannya mendengarkan bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi melantunkan bacaan Al-Quran dengan suara yang merdu lagi indah. Makanya orang-orang jahiliyah, orang-orang kafir Quraisy, malam hari di tengah malam mereka mengendap-endap di mana? Di sisi rumah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk apa? Hanya semata-mata mendengarkan ayat-ayat Al-Quran. Nah, karena mereka faham, orang-orang kafir Quraisy tersebut faham dengan bacaan Al-Quran. Jadi yang membuat mereka tidak mau mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak lain dan tidak bukan hanyalah sifat takabur mereka. Seperti Abu Jahal misalnya, musuh dari dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sangat musuhi Rasulullah. Dia tahu bahwa sesungguhnya Nabi itu benar. Dia tahu bahwa Al-Quran itu adalah firman Allah Subhanahu Wa Taala, bukan bikinan manusia. Tidak mungkin manusia bisa membuat Al-Quran seindah itu. Namun karena ada rasa istilahnya dengki dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi antara Bani Makhzum, Abu Jahal, dengan Bani Hashim yang menurunkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ini ada persaingan kita, ya, antara Bani Makhzum dengan Bani Hashim. Kata Abu Jahal, kami antara Bani Makhzum dengan Bani Hashim bagikan dua kuda yang bersaing. Kadang mereka menang, kami kalah, kami menang, mereka kalah. Tapi ketika di antara mereka ada yang mengaku sebagai Nabi, kata Abu Jahal, maka kami pun tidak bisa menyaingi mereka. Abu Jahal pada wani mengaku sebagai Nabi. Inilah sifat daripada orang-orang Quraisy. Di antara sifatnya adalah mereka menjunjung tinggi kejujuran dan integritas. Pantang bagi mereka berdusta, berbohong, berkhianat dan lain sebagainya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lahir di dalam lingkungan yang menjunjung tinggi kebenaran. Nabi, sifat karakter beliau adalah jujur, as-sadiqul wa'dul amin. Kemudian beliau tumbuh di lingkungan orang-orang yang menjunjung tinggi kejujuran. Kemudian diturunkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Al-Quranul Karim, maka kejujuran tersebut semakin terasa. Amanah, sifat amanah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Al-Amin itu semakin terasa. Terasa oleh apa? Terasa oleh lingkungan beliau yang menjunjung tinggi kejujuran, kemudian terasa oleh Al-Quranul Karim. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ketika Nabi mengumpulkan orang-orang atau keluarga beliau, ketika pertama kali mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berdakwah dengan cara terang-terangan, wa anzir ashiratakal aqrabin, maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengumpulkan keluarga beliau, seluruh klan-klan dari suku Quraisy beliau kumpulkan. Lalu beliau katakan, wahai kaum, wahai orang-orang Quraisy, engkau mengetahui siapakah aku, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Seandainya aku mengatakan bahwa nanti akan datang musuh sebentar lagi, apakah kalian membenarkanku? Maka kata orang-orang Quraisy tersebut, apa kata mereka? Iya, benar wahai Muhammad.
apa yang kau ucapkan itu adalah benar, dan kami tidak punya pengalaman tentang engkau kecuali hanyalah kebenaran. Bayangkan, ada ungkapan kami tidak punya pengalaman tentang engkau kecuali hanyalah kebenaran, kejujuran, dan amanah. Itulah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka fawaid daripada hadis ini adalah qiraatul Quran jahran afdal min al-israr. Membaca Al-Quran dengan mengeraskannya itu lebih afdal daripada memelankannya, tapi dengan syarat alla yu'dhi ghairahu min musallin aw na'imin aw ghairihima, bahwa dia tidak mengganggu orang lain daripada orang yang salat ataupun orang yang sedang tidur ataupun yang lain sebagainya, dan dia tidak terfitnah dengan penyakit riya dan juga sum'ah. Nah, ini harus kita perhatikan. Karena yang namanya riya sum'ah itu adalah penyakit hati. Dia bisa datang tiba-tiba tanpa kita tanpa kita sadari. Ya. Nah, itu masih kita hendak dipuji, hendak ditinggikan, hendak dihormati, itu kan sifat tercela. Ya. Makanya kan kebanyakan, mohon maaf, pejabat-pejabat di wilayah kita ini kan kebanyakannya adalah hendak dihormati, dipuji dan lain sebagainya. Nah, itu adalah penyakit hati. Kalau itu dibawa di dalam amal soleh berbahaya, itu bisa menghilangkan amalan soleh kita. Al-hathu ala tahsin as-sawti bil qira'ati fa innahu ad'a li iqbali qalbi as-sami' 'alayhi wa nashat at-tari. Anjuran untuk memperbagus suara di dalam membaca Al-Quran, karena sesungguhnya yang demikian itu akan membuat jiwa yang membacanya dan juga yang mendengarkannya akan tergugah. Min thamaratil jahri bil qira'ah tahsinus sawti khasyatullah. Di antara buah dari mengeraskan bacaan Al-Qur'anul Karim dan memperindah suara dalam membacanya itu adalah menumbuhkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa an'ama biha min thamarah, dan segala sesuatu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa faidah-faidah yang lain. Kemudian fil hadits dalilun ala anna al-insan law hasuna sautuhu bil Qur'an li ajli an yataladdada as-sami' wa yusirru bihi fa inna dhalika la ba'sa bihi wa la yu'addu min ar-riya. Dan di hadis ini adalah merupakan dalil bahwa sesungguhnya seseorang yang memperindah bacaannya dengan Al-Quran supaya bisa menikmati bacaan tersebut, agar supaya bisa menikmati bacaan tersebut, baik yang membacanya ataupun yang mendengarkannya, maka yang demikian itu tidaklah mengapa. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita akan berpindah kepada majelis yang berikutnya. Fadlu tilawati ba'di suwaril Qur'an. Keutamaan membaca beberapa surat dalam Al-Quran. Karena ada beberapa surat-surat dalam Al-Quran yang masing-masingnya memiliki fadilah, keutamaan dalam membacanya. Seperti kita hari ini, pada malam ini malam Jumat, dianjurkan membaca surat Al-Kahfi malam Jumat ataupun siangnya. Ya. Nah, itu ada hari dan juga ada surat yang memiliki fadilah dan juga keutamaan. An Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu, dari Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana la yanamu hatta yaqra al-musabbihat. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam sidin tidak tidur. Nabi tidak tidur. La yanamu hatta yaqra al-musabbihat. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak tidur sampai sidin membaca al-musabbihat. Apa itu musabbihat? Nanti kita jelaskan. Wa yaqul, dan beliau bersabda, fiha ayatun khairun min alfi ayat. Sesungguhnya di sana, di dalam surat-surat musabbihat tersebut terdapat ayat yang lebih baik dari ribuan ayat. Lebih baik dari
ribuan ayat. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang maksudnya musabbihat di sini atau surah musabbihat? Surah musabbihat adalah surah allati tuftatahu biqaulihi ta'ala sabbihi aw yusabbihu. Surat-surat di dalam Al-Qur'anul Karim yang diawali dengan kalimat sabbihi atau yusabbihu. Contohnya surat apa? Sabbih isma rabbikal a'la. Surat apa itu? Al-A'la. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard al-malikil qudusil azizil hakim. Surat apa? Al-Jumu'ah. Subhanalladzi asra bi'abdihi laila. Surat apa? Al-Isra. Jadi ada 7 surat dalam Al-Qur'anul Karim yang diawali dengan sabbih atau subhana atau yusabbihu. Perintah, anjuran memuji dan bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada 7 surat. Yang pertama surah Al-Isra, yang kedua surah Al-Hadid, yang ketiga surah Al-Hasyr, kemudian surah As-Saff, kemudian surah Al-Jumu'ah, At-Taghabun, dan terakhir Al-A'la. Ada 7 surat. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di antara amalan sidin adalah sidin tidak tidur kecuali menghatamkan surat-surat yang diawali dengan tasbih tadi. Subhanalladzi asra bi'abdihi laila. Jadi mau kita hitung itu kurang lebih ada 1000 ayat. Nah, wa kana la yanamu hatta yaqra'ahunna. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak tidur sampai sidin membaca surat-surat tersebut. Faman qara'ahunna kullahunna faqad ittaba'a as-sunnah. Barang siapa yang membaca surat-surat tersebut seluruhnya sebelum guring, maka sungguh dia telah mengikuti sunnah. Jadi subhanallah, sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi banyak sebenarnya kita ini akan dihitung sunnah Nabi yang maksur itu ada tiga wujud. Tapi anehnya banyak manusia yang justru membaca sesuatu yang tidak diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini aneh. Padahal perintah Nabi, sunnah Nabi sangat banyak sekali. Namun kita menggawe ini sebentar malam, subhanallah, luar biasa. Bisa sampai jam 12 sudah guring bisa. Sebelum kita membaca ayat-ayat ini. Subhanallah. Faqad ittaba'a sunnah, maka sungguh dia telah mengikuti sunnah tadi. Wa man qara'a ba'dahunna, barang siapa yang membaca sebagiannya, ada seberatan sebagiannya, setengahnya misalnya atau seperempatnya misalnya, ya, maka fahuwa ala khair, maka sungguh dia berada di atas kebaikan. Haitsu khatama aqwalahu qabla naumihi bi qira'ati syai'in min al-Qur'an, bahwa ia telah mengakhiri ucapannya ya sebelum tidurnya dengan membaca Al-Qur'an, ya. Jadi kalau diamalkan subhanallah luar biasa. Kamu pada sebutin surat dua surat barang, kamu pada 2, 3 barang, ada 3, 4 barang. Sekurang-kurangnya sebutin surat yang paling pendek yang mungkin sering kita dengarkan, misalnya surat apa? Sabbih isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada. Jadi kita anak guring baca Quran, kita bangun guring pun juga membaca Al-Quran. Wa Quran al-fajri inna Quran al-fajri kana mashhuda. Apa yang dimaksud dengan Quran al-fajri? Bacaan Quran di waktu fajar, maksudnya adalah sholat fajar, sholat sunnah fajar. Kita membaca Al-Quran Al-Karim. Jadi kita bangun guring baca Quran, diawali membaca Quran, kita hendak guring ditutup dengan bacaan Al-Quran Al-Karim. Ini luar biasa kalau kita bisa mengamalkan. Wa warqa 'an Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala annahu qala inna hadhihi al-ayah al-madhkurah. Diriwayatkan dari Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala bahwa sesungguhnya ayat yang disebutkan kebaikannya tadi secara khusus disebutkan oleh Nabi. Ujar Nabi, fiha ayatul khairun min alfi ayat.
bahwa di dalam surah-surah yang diawali dengan sabih tadi, itu di dalamnya ada satu ayat yang lebih baik dari seribu ayat. Nah, hanya saja Nabi tidak menyebutkan apa itu ayatnya. Namun disebutkan, maka orang akan cukup membaca ayat tersebut. Nah itu kan, ada lagi membaca yang lain lah. Nah itu. Jadi kata Ibnu Katsir rahimahullah taala, sesungguhnya ayat yang disebutkan kebaikannya secara khusus oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis ini, itu adalah firman Allah Subhanahu Wa Taala yang berbunyi huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bi kulli syai'in alim. Surah Al-Hadid ayat 3. Ya. Dialah Allah yang maha awal, dialah Allah yang maha akhir, dialah Allah yang maha zahir, yang maha batin, dan dia dengan segala sesuatu maha mengetahui. Jadi ini adalah pemahaman dari Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala yang memaknai bahwa ayat yang dimaksud oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini pemahamannya, ya, penafsiran dari seorang ulama. Nabi tidak menyebutkan ayatnya yang mana, tapi ini difahami oleh para ulama. Di antara ulama tersebut ada yang bernama Ibnu Katsir rahimahullah taala yang menyebutkan bahwa satu ayat yang diberikan terdapat kebaikan secara khusus disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah wal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bi kulli syai'in alim, karena ayat ini memiliki makna sifat dan nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang indah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wa min al-ulama man yara annaha ayatut tasbih allati bada'at bi kulli biha kullu suratin min al-musabbihat. Adapun sebagian ulama atau ahli ilmu yang lain, mereka berpendapat bahwa satu ayat yang dimaksud oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kebaikannya secara khusus tadi itu adalah ayat yang pertama itu sendiri yang memuat kalimat sabbihis atau yusabbihu tadi. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ini adalah fadilat dari apa tadi? Surat sabbihis, sabbih atau yusabbih atau subhanallah. Ada 7 surat di dalam Al-Quran Al-Karim yang diawali dengan kata atau kalimat sabbihi, sabbaha, yusabbihu, dan subhana. Kemudian yang berikutnya fadli suratil Fatihah, keutamaan surah Al-Fatihah. Nah, ini sudah maklum, sudah masyhur, semua kita sudah tahu dan juga paham bahwa surah Al-Fatihah atau Fatihatul Kitab atau Ummul Kitab itu adalah memiliki fadilah yang luar biasa. An Abi Sa'id bin Al-Mu'alla radhiyallahu anhu qala kuntu usalli fil masjid. Dari Abu Sa'id bin Mu'alla radhiyallahu anhu, ia berkata, kuntu usalli fil masjid, aku pernah salat di masjid. Fada'ani Rasulullah, masjid di sini maksudnya Masjid Nabawi. Fada'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam falam ujibhu. Lalu Nabi memanggilku. Falam ujibhu, maka aku tidak menjawab, kata beliau. Kenapa tidak menjawab Sidin? Kenapa tidak menjawab? Karena Sidin sedang salat. Ya. Nabi memanggil beliau berkali-kali, namun beliau tidak menjawab Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqultu ya Rasulullah inni kuntu usalli, wahai Rasulullah, sesungguhnya ulun sedang salat tadi. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, alam yaqulillah, bukankah Allah berfirman? Ya, Nabi mengatakan kepada sahabat yang mulia ini, memberikan pelajaran yang sangat berharga kepada beliau, kepada para sahabat ini, juga kepada kita. Istajibu lillahi wa lirrasuli idza da'akum lima yuhyikum. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, kata Nabi, sambutlah oleh kalian seruan Allah dan Rasulnya ketika ia menyuruh kalian dengan sesuatu yang bisa menghidupkan kalian. Menghidupkan kalian. Nah,
Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis ini menjelaskan kepada sahabat yang mulia ini bahwa ketika beliau memanggil, maka hendaknya sesegera mungkin menyambut panggilan tersebut. Tapi dengan syarat bahwa sholat tersebut adalah sholat sunnah. Adapun sholat wajib, maka ini tidak boleh kita membatalkan sholat wajib kecuali hal-hal yang sifatnya syar'i. Jadi yang ada orang tua kita atau siapa saja yang memanggil kita yang mana sangat urgen sekali, misalnya dia memanggil kita ketika kita sedang sholat, namun selama sholat itu sholat sunnah, maka kita sebaiknya menyambut seruan orang tua kita tersebut. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tsumma qala li, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku, "Lau 'allimannaka suratan hiya a'dhamu suwari fil Qur'an." Aku akan ajarkan kepada engkau satu surat yang mana surat tersebut a'dhamu suwar fil Qur'an, adalah surat yang paling agung di dalam Al-Quran, yang paling agung, yang paling besar di dalam Al-Quran. Qabla an takhruja minal masjid, sebelum engkau keluar dari masjid. Tsumma akhadha biyadihi, habis itu setelah itu lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memegang tanganku, kata sahabat yang mulia tersebut, memegang tanganku. Nah ini subhanallah. Jadi antara Nabi dengan sahabat ini luar biasa. Kedekatannya sangat luar biasa. Ini bukan sahabat yang utama seperti Abu Bakar, tidak, sahabat yang istilahnya sahabat biasa, yang mungkin jarang kita mendengar gelarnya, Abu Sa'id bin Mu'alla. Abu Sa'id bin Mu'alla. Jadi mungkin tidak familiar kita mendengar nama beliau tersebut. Tidak familiar Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan lain sebagainya. Tapi walaupun demikian, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tetap sangat dekat sekali dengan sahabat-sahabat beliau tersebut, sehingga ada salah seorang sahabat yang mengatakan bahwa sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat dekat denganku. Nabi sangat dekat denganku, karena perhatian Rasulullah kepada sahabat itu nyaris sama semua. Kalau kita kan misalnya mungkin ada beberapa orang yang kita perhatikan, kemudian ada lagi yang lain yang kita kurang perhatikan. Misalnya antara guru dengan muridnya, antara bapak dengan anaknya misalnya. Ada mungkin salah satu anaknya dia perhatikan, ada pun yang lainnya dia abaikan. Kalau Nabi tidak, seluruh dari sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa Nabi adalah kekasih mereka. Ini menunjukkan begitu dekatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan setiap sahabat-sahabat beliau. Nah ini. Tsumma akhadha biyadi, kemudian Rasulullah memegang tangan, Nabi yang memegang tangan sahabat yang mulia ini. Falamma arada an yakhruja, manakala beliau hendak keluar, qultu lahu, maka aku pun katakan kepada beliau, alam taqul la u'allimannaka suratan hiya a'dhamu suratin fil Qur'an. Ya Rasulullah, bukankah pian tadi mengatakan aku akan ajarkan kepada engkau satu surat yang sangat agung, yang paling agung di dalam Al-Quran. Qala, maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Surat apa itu? Nah, Fatihah. Alhamdulillah. Apa subhanahu. Hiya sab'ul mathani wal Qur'anul azim alladhi utitu. Dia adalah 7 yang diulang-ulang. Wal Qur'anul azim alladhi utitu. Dan Al-Quran yang agung yang aku diberikan Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini menunjukkan bahwa Ummul Quran atau Ummul Kitab atau surah Al-Fatihah adalah merupakan surah yang paling agung, yang paling besar faedahnya, manfaatnya, fadilatnya dan lain sebagainya di dalam Al-Quranul Karim. Kemudian hadis yang berikutnya, an Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah isya? Belum lah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ummul Quran hiya as-sab'ul mathani wal Qur'anul azim. Ummul Quran itu adalah 7 al-mathani, 7 mathani, maksudnya 7 ayat yang diulang-ulang di dalam salat. Salat subuh berapa kali kita mengulang Fatihah? 2 kali. Salat maghrib berapa kali? 3 kali kan 2 kali kan? 3 kali. Isya berapa kali? 4 kali. Asar berapa kali? 4 kali. Tahajud berapa kali? Berapa kali? Tergantung bayar berapa kali bayar. Ya, amun sembahyang 3 rakaat 3 kali itu mengulangnya. Amunnya 5 rakaat 5 kali mengulangnya. Amun 11 kali mengulangnya. Nah itu maksudnya 7 ayat yang dibaca berulang-ulang. Wa zada Tirmidzi rahimahullah, telah menambahkan Imam At-Tirmidzi kalimat wa hiya maqsumatun baini wa baina 'abdi wa li 'abdi mas'al. Dan dia 7 ayat yang diulang-ulang tersebut dibagi antara aku dengan hambaku, wa li 'abdi mas'al, dan bagi hambaku apapun yang ia minta. Ini adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala berkomunikasi dengan orang yang sedang sholat. Kapan itu terjadi? Ketika dia membaca Ummul Kitab atau Al-Fatihah. Nah, nanti akan dijelaskan dalam riwayat yang berikutnya. Sedikit lagi lah. An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah taala. Nah, ini penjelasannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qasamtu as-salata baini wa baina 'abdi nisfain. Aku dan Allah membagi salat ini antara diriku dengan hambaku setengah-setengah, nisfain, wa li 'abdi mas'al, dan bagi hambaku apapun yang ia minta. Fa idza qala al-'abdu alhamdulillahi rabbil alamin, apabila hambaku mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, maka Allah menjawab, hamidani 'abdi, telah memujiku hambaku, ya. Wa idza qala ar-rahmanir rahim, apabila dia mengucapkan ar-rahmanir rahim, maka Allah berfirman, athna alayya 'abdi, hambaku telah menyanjungku, kata Allah. Wa idza qala maliki yaumiddin, apabila hambaku mengatakan maliki yaumiddin, qala, maka Allah berfirman, majjadani 'abdi, sungguh telah memuliakan aku hambaku. Wa qala marratan fawwada ilayya 'abdi, kemudian dalam ungkapan lain disebutkan fawwada ilayya amri, Allah telah menjadikan aku Allah hambaku telah menjadikan aku sebagai wakil, sebagai wakilnya, maksudnya pelindungnya, wakilnya, pelindungnya dan penolongnya. Fa idza qala, apabila ia membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, qala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, hadza baini wa baina 'abdi wa li 'abdi ma sa'al. Ini adalah batas antara aku dengan hamba, dan bagi hambaku apapun yang dia minta. Jadi 3 ayat, ya, 3 ayat yang pertama, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu dijawab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau kita sembahyang atau sholat kita merasakan ini, maka insya Allah kita akan mendapatkan kekhusyuan. Tapi kalau kita di dalam sholat kita tidak merasakan kita sedang berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ya setetayuhnya sembahyangnya, ya setetayuhnya berbanyak. Jadi istilahnya sekedar untuk melepaskan atau membebaskan kewajiban ataupun taklif lah. Nah ini, jadi tidak lagi merasakan yang namanya nikmat dan manisnya sholat tersebut lah.
Padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, padahal kalau kita, subhanallah, seperti yang telah disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Bilal, arihna bis salat, wahai Bilal, tenangkanlah kami dengan sholat. Jadi sholat itu adalah untuk ketenangan jiwa. Orang yang melaksanakan sholat dengan benar, maka ia akan mendapatkan ketenangan jiwa, ketenangan hati, dan lain sebagainya. Nah, jemaah yang berkata Allah Subhanahu Wa Taala, karena sudah masuk waktu Isya, sampai di sini saja pembahasan kita. Insya Allah akan kita sambung pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan hidayah dan petunjuk yang kepada kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.